Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen review sebuah film yang sangat gue tunggu-tunggu setelah gue nonton Jatuh Cinta seperti di film-film, setelah gue nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah, hadirlah. Lagi, kembali hadir. Sore, istri dari masa depan. Dan gue sangat terhormat bisa datang ke press conference-nya. Seperti apa keseruan press conference-nya? Jadi, langsung aja. Ya, gue udah di Plaza Indonesia untuk menghadiri press screening untuk film Sore Istri dari Masa Depan. Salah satu film yang sangat gue antisipasi, film Indonesia lebih tepatnya. Nah, kita lihat keseruannya dan filmnya seperti apa. Langsung aja deh, gue lagi sakit by the way. Sebetulnya memang diawali dari buah pemikiran Mas Yedi Lorenz sebagai director dan juga writer. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kembali. Terus kemudian dalam proses setelah penulisan kita mempersiapkan film ini, kita mengumpulkan talent-talent yang sangat berbakat. Kita punya Diono Yoko, kita punya Sheila Dara, dan juga banyak sekali HOD. Terus kemudian semakin genap dengan kehadiran musik dari Aditya Sofyan dan juga teman-teman bara suara, dan ada Silon Seven. Pertanyaan bagus. Saya selalu percaya nonton film rasanya kayak sebuah perjalanan. Dan yang menarik dari kemungkinan fantasi kan, time travel kan fantasi. Kalau kita duduk ngobrol aja, kita bicara sama teman kan what if itu kita berkhayal. Mungkin yang paling menarik dari menonton sesuatu yang kita sebut fantasi gitu ya, dia time travel, itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Kita bisa membayangkan naik kapal selam ke pulau Atlantis yang hilang atau pergi ke ujung galaksi gitu. Tapi yang menarik dari perjalanan nonton film fantasi seperti itu, ternyata perjalanan jauh itu ternyata membuat kita mengerti sesuatu tentang rumah kita sendiri gitu. Jadi dia menarik sekali, menggoda sekali, perjalanannya tidak pernah ada sebelumnya. Tapi di ujung perjalanan waktu kita pulang, kita bawa kedalaman dan perspektif baru tentang rumah kita gitu. Lagu tuh selalu punya ketika dia dirilis untuk publik, dia tuh selalu nyari nyawanya sendiri-sendiri, selalu nyari mengetok pintu hati siapapun yang dengar dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin pada suatu hari mengetok pintunya Mas Yandi. Dan ketika saya melihat itu ditaruh di dalam sebuah adegan, saya ngerasa ketika kami bikin lagu itu kami punya universe yang kami tahu gitu, dengan plotnya masing-masing, dengan scenery-nya masing-masing gitu, dengan background dan settings lah. Tapi kemudian ketika itu ada di sebuah film, akhirnya itu seperti punya semesta baru gitu. Dan itu punya efek buat kami pun yang mendengar, itu seperti mendengar lagu baru dengan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi Mas Yandi memberikan kehidupan kedua untuk lagu-lagu yang kami ciptakan. Kehidupan kedua untuk lagu-lagu yang sudah diciptakan, luar biasa Bang. Ternyata pas udah kenal, terus kita udah reading bareng, menyenangkan sekali. Itu ramah juga, apalagi si Carlo ya, itu emang orangnya sangat-sangat lucu. Komedi juga sih orangnya, jadi kita jadi terbawa suasana juga, terus juga mereka mau kolaborasi, mau kerjasama itu juga enak banget, jadi humble sekali mereka. Iya sama, awalnya kita deg-degan, tapi aku inget banget reading pertama itu sama Livio Madinah yang jadi Marco di film Sore ini. Ternyata waktu datang dia humble sekali dan benar-benar willing untuk kerja bareng dari nol. Kita sama-sama bedah skripnya, sama-sama bedah karakternya, saling punya masukan untuk bikin film ini gimana ya caranya jadi lebih menarik lagi, gimana ya kita bikin scene ini jadi lebih menarik juga untuk penontonnya dan untuk karakternya. Jadi overall pengalaman yang sangat menyenangkan sih. Tinggal jatuh aja, mungkin berat bagi Dion kali ya. Kayak apa nih? Gimana? Maksudnya apa? Mau Ya ketika syutingnya. Oh, ketika syutingnya? Ya
nggak ada terlalu Iya, kesulitan nggak ada. gimana sih karena Janjian aja sih, Mbak. iya janjian, yang penting reaksinya pas dan natural. Yang penting itu sih kepasin naturalnya itu yang mungkin itu yang kesulitan. Jadi jangan sampai kayak saya udah jaga-jaga mau apa ya, mau nangkep Sheila gitu. Ya, tapi juga waktu persiapan sebetulnya kita memastikan adegan berjatuh berkali-kali itu tidak melukai pemain. Jadi kita sempat ada workshop belajar sama stunt untuk mencari titik jatuh yang pas yang tidak melukai Sheila tuh kayak apa ya? Tapi juga natural. Ya, bahwa kemudian ketika syuting terjadi ternyata Sheila begitu jatuh ditangkap sama Dion. Jadi bahwa kemudian shotnya kemudian harus berbagai macam, sebenarnya bukan lahir supaya beda-beda, tapi merespon perasaan-perasaannya Sore yang Sheila lahirkan, yang sebenarnya kan selalu berbeda-beda. Jadi saya tinggal merespon, oh kalau Sheila memberikan rasa ini, sebaiknya dari arah paling mana ya yang paling tepat menceritakan perasaannya. Jadi lebih ke merespon kemampuannya Sheila sebagai Sore. Sebenarnya approach aku setiap syuting berusaha jujur aja sih sama skripnya. Jadi banyak ngobrol sama Yandi setiap scene-nya, yang Sore rasakan tuh apa ya, berusaha ngerti konteks emosi yang Sore rasakan, sebelumnya yang terjadi apa, mungkin kayak kejadian-kejadian di balik yang terjadi di skrip yang mempengaruhi pengambilan keputusannya Sore tuh apa gitu. Jadi approach-nya lebih ke sana sih, berusaha berempati sama Sore dan terus Saya percaya sinematografi dan Dimas, kami selalu percaya kalau memilih style dalam delivernya selalu menservis cerita dan apa yang diberikan aktor. Jadi bahwa kalau hasilnya terima kasih, kami terhormat, filmnya jadi cantik. Sebenarnya itu apa yang cerita dan Sheila dan Dion deliver. Kami tinggal menangkap se-efisien mungkin aja supaya filmnya tentang Sore dan Jonathan. sebenarnya aku dikasih guru les, kita latihan 10 sesi. Pertama pasti belajar cara mengejanya dulu, cuman ternyata cara mengejanya itu cukup mirip sama bahasa Indonesia. Bacanya as is aja, bahkan ada beberapa pelafalan seperti nya itu tuh di Kroasia ada, di Indonesia kan juga ada gitu. Cuman paling yang agak sulit buat aku huruf Z sih, karena kalau di Indonesia kan kita jarang punya huruf Z di kata-kata yang biasa kita gunakan gitu, sementara di Kroasia itu cukup prominent gitu. Jadi itu sih yang banyak bikin aku kesulitan. Cuman aku dibantu banget sama aktor-aktor Kroasianya, kayak mereka notice aku kesulitan di bagian itu, jadi mereka malah ngasih alternatif kata atau alternatif intonasi, kayak gimana kalau misalnya nadanya di iniin aja, jadi terlihat memang sengaja samar Z-nya gitu. Jangan lupa nonton film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli di bioskop. Wow, hari ini cukup ramai. Terakhir kali Plaza Indonesia, seingat gua tuh Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, dan lebih ramai sih waktu itu. Tapi nggak apa-apa, karena film ini something, sangat sesuatu buat gua. Kalau gitu langsung aja gua review dan kembalikan ke studio. Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku. Aku bilang tidur. Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung berhenti gitu aja. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Sore, Istri dari Masa Depan, menceritakan seorang perempuan yang datang dari masa depan untuk mengubah hidup pasangannya jadi lebih baik. Sore namanya. Sore yang diperankan oleh Sheila Dara hanya punya satu tujuan, yaitu mengubah kebiasaan dan gaya hidup Jonathan yang diperankan oleh Dion Wiyoko sebelum semuanya terlambat. Namun, saat Sore mengungkap rahasia masa depan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Apakah usaha Sore untuk mengubah hidup Jonathan akan berhasil? Paling begitu ya untuk keseruan press conference, dan jujur press conference rame ya. Itu mengingatkan gue ke Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, karena sama-sama di Plaza Indonesia. It's been a while since I've been there juga. Gue lupa waktu itu kayak bioskopnya di mana ya. Bener-bener lupa gue. Dan gue tuh telat datengnya. Nih gue cerita dikit lah. Jadi
Harusnya kan gua itu jam 2 setidaknya sudah di Plaza Indonesia, tapi karena macet, telat tuh gua. Udah ngambil tiketnya, terus kata Poplisisnya kayak, udah cepetan masuk, udah mau mulai gitu. Terus pas gua ke Studio 2, yang biasanya emang Studio 2, udah ditutup pintunya, katanya penuh. Ya udah, gue ke Studio 1, nonton lah di situ gue sendirian. Dan ya lebih sepi dong, karena emang media kan ya di Studio 2. Apparently banyak juga yang telat. Wajah-wajah familiar yang sering gue lihat di Studio 2, itu di Studio 1. Emang gue gak sendirian berarti kan. Oke. Gue langsung aja mau review untuk film Sore Istri dari Masa Depan ini ya. Yang kita tahu, Sore Istri dari Masa Depan ini merupakan web series yang 2017 kalau nggak salah rilisnya ya. Yang waktu itu gue juga udah bahas ini sama Sasha di salah satu Bapil, cuma gue lupa di episode berapa. Dan kita bahas juga, itu waktu itu ngundang, gue datang ke press conference untuk poster rilis dan juga cast rilis ya. Karena sebuah fun fact, Sore di sini di recast dari Tika Bravani jadi Sheila Dara. Yang dimana, yang kita tahu, Sheila Dara dan juga Dion Miyoko sudah beberapa kali kerja bareng di sebuah project. Salah satunya adalah Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Waktu itu Dion Miyoko sebagai Dion Miyoko dan si Sheila Dara sebagai Celine Dion. Itu lucu banget gue. Itu delivery line-nya lucu banget buat gue. Oke, itu jadi agak kemana-mana ya. Karena yang gue lihat production house Cerita Films ya kalau nggak salah. Ini dibantu juga sama Miles alias Mira Lesmana sama Imaginary. Jadi di awal itu ada teaser, bukan teaser sih, ya teaser kali ya. Untuk film Tinggal Meninggal sama Rangga dan Cinta. 2 film yang gue juga sangat tunggu. Tinggal Meninggal gue no expectation, Rangga dan Cinta sih yang agak-agak remake ADC ya. Nanti kita lihat. Nah, ngomong-ngomong soal remake, ini bukan remake sih, ini kayak remaster aja kali ya. Seorang Mas Yandi Lawrence memperpanjang kisah seorang Sore, istri yang datang dari masa depan untuk membenarkan kehidupan suaminya di masa depan yang katanya terkena serangan jantung. Nah, ya makanya dia melarang untuk ngerokok lah, ngelarang untuk minum lah, ngelarang untuk nggak boleh begadang ya. Karena kan siapa namanya Dion Miyoko di sini? Jonathan itu kan seorang fotografer yang tinggal di Zagreb sama beberapa kota lainnya. Gue lupa di mana. Karena yang di web series kan di Italia ya. Nah, film ini dimulai dengan sangat slow pace, maksudnya gue bisa bilang slow pace. Gue kan setelah nonton Jesse Dev Sakatupo, sangat tinggi harapan gue di Sore Istri dari Masa Depan. Yang dimana yang gue rasain ya, gue nggak tahu kalian, tapi setelah gue nonton 3 film tersebut yang disutradarai oleh orang yang sama, gue ngerasain 3 film berbeda sih, gitu. Gue nggak bisa menjelaskan feelingnya seperti apa, tapi ya pokoknya yang gue rasain beda. Nah mungkin yang di Sore bisa gue jelasin, feeling gue pas gue nonton film ini apa, arah festival sih. Terakhir gue nonton film kayak gini, Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Itu waktu itu gue datang juga ke opening JFW ya, Jakarta Film Week, yang udah gue review juga bareng Sasha. Habis itu Roman Peony, filmnya kayak gini nih. Yang bukan lemot ya, slow pace, sangat rely ke show, not tell. Jadi sinematografinya main banget. Mungkin saking mainnya, gue yang porsi otaknya sebenarnya tidak sebesar itu, kayak ini maksudnya apa ya gitu. Jujur gue agak-agak ngantuk di tengah film. Ya mungkin karena Mas Yandi Lawrence take his time ke film ini. Maksudnya take his time bukan lebih ke sangat ini bikin dengan tekun, bukan sih, lebih tepatnya film ini tuh kayak bikin penontonnya sit back and relax sih. Ya udah lu nikmatin aja, lu di bioskop, lu duduk santai ngeliat kisahnya Sore sama Jonathan ini perjalanan seperti apa, kisah Sore yang perjuangan beliau si Sore ini, gimana cara meyakinkan Jonathan agar supaya sehingga itu kalau dia tuh istri dari masa depannya ya, 1, 2 bisa memperjuangkan Jonathan jadi hidup lebih sehat, dan 3 ketemu bapaknya. Nah ini satu plot yang gue agak lupa ya, apakah di web seriesnya ada atau enggak tentang bapaknya ini. Gue belum rewatch lagi kalau boleh jujur, dan itu udah film lama, bukan film, series lama juga kan. Jadi gue juga lupa nih, apakah yang di Sore Istri dari Masa Depan web seriesnya konsepnya sorenya yang ngulang waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia salah ngomong, bukan salah ngomong sih, kalau misalnya emang dia udah capek mungkin dia ini
mimisan terus jatuh, ngulang lagi dari awal. Dari titik poin di mana si Sore ini bangun di kasurnya Jonathan di pagi hari, sebelahnya ada Jonathan, terus Jonathan selalu kaget, who are you? Bener-bener diulang-ulang itu adegan, dan itu jadi montase-montase gitu loh. Montase-montase yang selalu ditunjukin. Ya, itu dari konsepnya. Nah, satu juga yang dijual dari film ini selain konsep tersebut dan juga Sore Istri dari Masa Depan ya, namanya kan sebenarnya juga sudah sohor gitu kan. Banyak orang tahu tentang web series ini, dan memang web series ini bagus, yang dimana disutradarai sama Mas Yandi Lawrence juga dulu. Cuma bedanya di Tika Bravani aja, yang diganti sama Sheila Dara. Acting. Nah, ini film ini sangat rely ke acting dari Dion Wiyoko sebagai Jonathan dan juga Sheila Dara sebagai Sore gitu loh. Gue suka banget gimana Kak Sheila Dara di sini merepresent herself, karakter shiftingnya, misal dari bahagia ke nangis, ke marah, ke bingung mungkin, ke kesel. Gue suka banget sama gradasi emosi yang dihadirkan sama seorang Sheila Dara di film ini. Gak kalah ini juga gitu loh, gak kalah oke juga aktingnya Bang Dion Wiyoko di sini sebagai Jonathan. Akting dia di sini kan sebenarnya bingung kan. bingung lu dapet kok Bang. Oke. Nanti gue masih ngomongin lagi tentang Sore Istri dari Masa Depan. Kalau gitu Influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil ya, Influenza untuk film Sore Istri dari Masa Depan. Tadi udah ngomongin tentang my first impression ke film ini, yang ternyata film ini sangat-sangat slow pace, festival-ish film gitu. Dibilang film komersil juga enggak, karena yang gue rasain adalah tidak semua orang bisa menonton film ini, tidak bisa menerima semua film ini dengan gaya seperti itu. Sangat rely ke show not tell, sinematografi juga dimainin banget. Artnya juga sangat dimainin. Mas Yandi Lawrence tidak buang-buang waktu dia ke Arktik, ke kutub ya, kalau gue nggak salah ingat. Shot-shot yang ada di situ, Mas Yandi sangat, kan pasti risk manajemennya besar banget ya. Harus berhadapan dengan polar bear. Dan juga ya maksudnya emang lokatnya murah gitu loh, syuting di sono gitu. Jadi tidak sia-sia lah duit tersebut ya Mas Yandi untuk pergi ke sana, yang katanya adalah gue lupa di daerah mana, kayak pas udah pulang Jakarta ke sono lagi yuk, ada ide nih gitu ya. Mantep itu duitnya dari nabung sih. Ya tadi juga udah ngomongin tentang acting Sheila Dara sama acting kebingungannya Dion Wiyoko, selalu kebingungan dia. Lucu aja sih gue ngeliatnya gitu loh, ekspresi-ekspresi disbelief yang dilakukan sama Dion Wiyoko. Nah kalau ngomongin karakter, juga ada karakter tambahan yang gua nggak salah ingat yang nggak ada di web series sepertinya, yaitu si Carlo, yang dimana ini agennya si Jonathan untuk menjadi seorang fotografer. Iya, yang gua lihat dari aktingnya, bukan akting, penulisannya si Carlo ini, aktingnya sih gua nggak ada masalah ya, maksudnya ya he is being a good friend to Jonathan gitu, mau mendengarkan. Gua sih ngelihat ada beliau di sini ya, si Carlo itu. Ya, sepertinya untuk ice breaking, sebenarnya ada adegan yang gue suka banget, yang dimana akhirnya si Sore ini ketemu sama Carlo untuk ngobrolin semuanya gitu. Gue suka gitu menambah sisi emosinya. Tapi memang yang gue lihat sih si Carlo ini di sini ya sebagai ice breaking aja sih yang gue lihat ya. Ya satu karakter yang ingin mendengarkan si Jonathan ini. Lagi-lagi gue lupa di web series ada karakter Carlo apa enggak. Seingat gue sih nggak ada ya. Gitu loh. Nah selain ngomongin acting juga, ngomongin sinematografi yang sangat main ya. Art, jujur gue suka banget. Ini penulisan dialog yang sangat puitis. Gue hampir nangis, bukan nangis yang sedih sih, lebih tepatnya kayak indah banget penulisannya. Sajak-sajak yang ditulis sama Mas Yandi Lawrence sebagai sutradara dan juga penulis, penyampaiannya dari Sheila Dara sama Dion Wiyoko di sini itu indah semua. Jadi benar-benar film ini dibikin dengan hati lah, feel-nya seperti itu hatinya Mas Yandi Lawrence, dan kita sebagai penonton merasa hangat ya, walaupun di Eropa dingin kan, tapi rasanya hangat. Ya itu gue suka menghadirkan efek-efek spesial seperti itu.
Iya, ada satu adegan yang gua suka, walaupun sebenarnya adegan ini tidak gimana-gimana sih gitu loh. Karena gue membandingkannya sama film Mas Yandi juga. Nah, mungkin teman-teman ingat, Influenza. Influenza ingat sama adegan cuci mobil yang ada di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Mainan warna ungu seinget gue. Jadi mereka mainan art sama mainan sinematografi sama mainan lighting. Nah, itu kan di situ adegannya kalau nggak salah si cewek sama cowoknya, gue lupa namanya siapa, lagi ngobrolin tentang masa depannya gitu. Jadi mau gimana hubungan mereka, bla bla bla, kondisi keluarga masing-masing. Jadi there's a depth to it dari dialog. Nah, yang gue bilang tadi ya, show not tell ya. Mas Yandi Laurens di sini naro adegan yang kayaknya yang semacam dalam bis gandeng gitu. Terus ya lagi belok, terus kayak set, merekanya geser ke tengah. Itu gue suka sih penambahan sinem yang sebenarnya sederhana kan. Sebenarnya tidak ada yang terjadi di situ. Mungkin gue dipukulin sama Mas Yandi kalau misalnya ngomong gak ada yang terjadi. Maksudnya di situ tuh kayak bener-bener kita cuma ngelihat kedekatannya Sore sama Jonathan, bondingnya seperti apa, dengan di packagingnya tuh dengan indah. Nah, lagi-lagi yang gue bilang sih, sepertinya film ini tidak bisa diterima banyak orang, cuma beberapa orang aja. Orang-orang tertentu lah yang bisa nonton film ini. Mungkin kalau misalnya emang lu tidak suka nonton film-film yang seperti ini, bisa jadi di tengah film walk out, bisa jadi. Nah, gue tadi sebenarnya tidak menyindir siapa-siapa sih. Siapa yang gue sindir juga gue nggak tahu. Tapi ya kan kali aja beberapa dari influencer yang nonton sekarang ada yang tidak suka nonton film-film seperti itu dan lebih suka film popcorn movie, which is gue. Gue juga menikmati popcorn movie kok. Tapi gue juga menikmati film-film seperti Sore Istri dan Masa Depan ini. Bisa gue nikmatin, bisa gue lihat, bisa gue review seperti ini. Gitu. Nah ini catatan gue selanjutnya juga. Film ini bener-bener, lagi-lagi sih, film ini bener-bener show, not tell dibanding film JCD, Foto Sakatupo. Jadi teman-teman emang harus mikir gitu loh kalau misalnya emang si Dio Miyoko di sebelah mana. Oh, sebenarnya ada satu shot yang gue suka juga, yang dimana sebenarnya ini adalah shotnya Jonathan. Jadi yang sunset ya kan, terus di foto di sunset. Gue suka banget sama shotnya coy. Itu kan berarti para kru juga mencari golden hour di Eropa yang gue yakin tidak mudah. Sangat mengapresiasi hal tersebut sih gue. Kita ke ending. Gue suka banget karena gue bener-bener amazed. Gue mulai amazed, yang tadi gue kayak oke gitu. Tapi pasti ending pak. Pasti ini udah mulai ke present time. Sore ketemu Jonathan di pameran exhibition itu. Mereka mulai salaman, langsung gue kebawa ke La La Land pak, 2016. Mirip-mirip kayak gitulah. Sebenarnya nggak persis gitu loh. What could have been enggak. Lebih ke apa yang akan dilalui mereka ke depannya. Karena dilihatin juga di situ si Jonathan-nya sakit jantung, jatuh. Dilihatin juga di situ. Terus si Sore mourn di bawah, di atas kuburannya Jonathan. Itu eksekusi sih. Eksekusi sama scoring. Bara suara. Gue kemana aja selama ini gak dengerin bara suara. Gue nyesel Far. Gue ngomong sama lu Farhan. Iya. Gue nyesel nggak dengerin bara suara, sumpah. Sebenarnya film ini juga mainan musik sih. Musik ini sangat sangat ngasih tahu apa yang sedang terjadi di dalam filmnya. Dikawinkan lah itu loh, acting, sinematografi, sama musik. Lengkap, sama color grading, sama situasi, sama aktor-aktor yang ada di situ. Wah, indah banget pak endingnya, sumpah. Kalian nonton sendiri di bioskop karena harusnya udah tayang nih pas gue review ini. Ya, paling influencer seperti itu untuk review gue kali ini di Sore Istri dan Masa Depan. Kita komentar di bawah, kita diskusi. Kalau gitu kita ketemu lagi di Babel Bahas Film.